ingin menyampaikan salam-salam kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di room Zoom ini. Terima kasih Dinas Pariwisata sudah di ruangan kita dan juga jajaran Dinas Pariwisata yang berada di kabupaten kita di seluruh Sulawesi Tenggara. Lupa juga kami sampaikan salam kami kepada seluruh anggota relawan TIK juga telah hadir dari Sabang sampai Merauke, terkonfirmasi Papua sudah di room kita hari ini dan insya Allah akan terus bertambah seiring dengan waktu. Insya Allah kita tambah rame nih hari ini. Nah, karena waktu untuk sambutan cukup panjang, saudara pemirsa, kayaknya kita panggil aja nih narasumber yang akan mengisi di hari ini. Narasumber ini keren-keren nih. Mungkin saya sapa dulu Bapak AKP Rio SH SIK selaku Kapolres Kota Bau-Bau. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Kapolres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, sama kami juga sehat di sini walafiat di tengah-tengah kepungan PPKM gitu ya Pak. Kita tetap optimis mengisi hari-hari yang lebih baik kurang lebih. Gimana Pak di sana, hujan atau gimana? Cerah ya, secara backgroundnya Bapak keren nih, belakangnya, wih serius amat ini Polres Bau-Bau, mantap. Oke, saya juga pengen menyapa narasumber kita yang kedua tidak kalah keren dan juga ini dari Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Kalau dibaca rada-rada berat ini. Dr. Devi Rahmawati M. Hum. Halo kakak, siang. Kalau sudah dengar suaranya ini Indonesia selesai, gitu ya kak ya? Siap. Oke teman-teman sekalian, untuk narasumber kita yang pertama akan menyampaikan seputar tema kolaborasi, adaptasi di masa ini. Nah, untuk narasumber yang kedua, Kakak Devi akan menyampaikan seputar materi tanggung dan rekam jejak di ruang digital. Materi ini keren-keren, mohon disimak baik-baik. Mungkin untuk layar kami persilahkan untuk yang pertama yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Rio Tangkari. Mangga tuh Pak, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam penuh semangat, Indonesia maju, salam cakap digital, salam presisi. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kominfo dan saya berkreasi tentunya yang sudah mengundang saya dan memberikan kesempatan saya untuk menjadi narasumber pada siang hari ini. Dan salam hormat saya kepada narasumber Dr. Devi Rahmawati. Beliau harusnya yang pertama Mas Eko. Ilmu dari kematangan. Siap. Alhamdulillah beliau memberikan kesempatan kepada saya yang pertama. Terima kasih Mbak Devi. Dan saya juga ingin menyapa dan menyampaikan salam hormat kepada seluruh relawan TIK seluruh Indonesia, Sivitas Akademi Universitas Indonesia, Sivitas Akademi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, keluarga besar Polres Bau-Bau beserta Ari, dan seluruh audiens dari Sabang sampai Merauke. Baik, tidak menunggu lama, saya langsung saja mengawali presentasi ini. Saya ingin menyampaikan data yang menarik terkait dengan penggunaan internet di masa pandemi. Saat ini, per Januari 2021, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 202,6 juta orang, atau 73,7% orang Indonesia yang sudah melek teknologi. Dan yang menarik adalah selama masa pandemi, ketika diberlakukannya school from home, stay at home, ini bertambah menjadi 15,5% atau 27 juta orang yang bertambah selama masa pandemi ini menggunakan internet. Ini angka yang luar biasa, jumlah yang sangat luar biasa. Mereka harus diberikan pemahaman, mereka harus diberikan kecakapan digital sehingga mereka bisa mengisi ruang-ruang digital ini menjadi ruang-ruang digital yang menarik, yang memberikan kemanfaatan dan memberikan kesejukan tentunya. Dan pengguna internet rata-rata setiap harinya, slide berikutnya, rata-rata seharinya menghabiskan waktu 8 jam 52 menit. 8 jam 52 menit. Kalau kita
punya waktu 24 jam, 8 jam kita gunakan buat istirahat, maka separuhnya atau 8 jam 52 menit ini kita gunakan untuk menggunakan internet. Ini sangat luar biasa. Macam-macam digunakan untuk apa saja. Ada yang untuk lihat broadcast, ada yang game online, ada yang streaming dan sebagainya. Dan yang paling banyak adalah pengguna sosial media. Ini menggunakan waktunya 3 jam 14 menit. Ini fenomena yang menarik. Kenapa? Karena sekarang ini setiap orang bisa menjadi konten kreator. Setiap orang bisa menjadi influencer. Hanya bermodalkan HP, semua orang bisa memproduksi informasi, menyebarkan informasi kepada masyarakat. Nah, kalau berita-beritanya bagus, ya tentu akan menarik, ya. Tapi kalau si pembuat berita ini tidak memiliki kecakapan, tidak memiliki etika yang baik, maka kita masih ingat sebuah kasus di mana seorang YouTuber membagikan sembako yang ternyata isinya sampah. Nah, ini salah satu contoh ketika seorang influencer, YouTuber, ya, atau penggiat media sosial yang tidak memiliki kecakapan yang baik atau etika yang baik. Dan oleh karenanya pada siang hari ini kita alhamdulillah dipertemukan pada majelis ilmu yang bermanfaat ini untuk saling berbagi dan bermanfaat, sehingga mudah-mudahan dengan semakin sering, semakin banyaknya kita mengisi konten-konten yang positif, ya, di media-media sosial, sehingga ini akan menjadi lebih bermanfaat, dan media-media sosial ataupun dunia digital menjadi dunia digital yang membawa kebaikan tentunya. Dan berikutnya, ya, tugas kepolisian di masa pandemi selain melaksanakan tugas-tugas rutin tentunya sebagai pemelihara Kamtipmas, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat, tugas-tugas kepolisian di era pandemi saat ini menjadi bertambah. Mendisiplinkan masyarakat adalah kata kunci untuk kita menghadapi pandemi ini. Mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, ya, untuk memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, hingga menghindari makan-makan atau kumpul-kumpul. Ini menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan oleh kepolisian saat ini, selain tugas-tugas rutin tentunya. Dan walaupun pandemi ini sudah berulang tahun, ya, tapi ternyata masih ada masyarakat yang tidak percaya dengan pandemi, masih menyaksikan dengan pandemi ini. Bahkan ada yang menganggap pandemi ini adalah konspirasi. Ya, kita sama-sama menyimak di Banyuwangi ada pemuda yang menggiatkan, ya, mengajak orang-orang untuk tidak pakai masker karena dia tidak percaya ada corona. Dan ternyata tidak menunggu lama, yang bersangkutan dalam waktu dekat terjangkit virus COVID-19 ini akhirnya, ya, dan bahkan ada seorang paranormal ataupun yang bisa memberikan pengobatan secara tradisional nggak percaya juga dengan COVID ini, masuk ke dalam rumah sakit di mana ada pasien COVID sedang dirawat, dia hirup udaranya, dia bilang, ya, ini saya tidak percaya sama COVID. Nggak pakai nunggu lama juga, yang bersangkutan, ya, terjangkit COVID, dan kita mendengar kabar bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Ini sebuah fenomena, ini sebuah keadaan saat ini di mana banyak masyarakat yang masih belum meyakini dan percaya dengan pandemi ini. Dan ini tugas-tugas kepolisian saat ini bersama-sama seluruh komponen masyarakat, bersama-sama tenaga kesehatan, bersama-sama seluruh elemen bangsa, diharapkan bisa menjadi garda terdepan, bisa menjadi benteng terakhir untuk menegakkan aturan, bisa mendisiplinkan masyarakat. Nah, ketika misalnya saat ini COVID semakin meningkat penambahannya, sehari bisa sampai 50.000, ya, bahkan 1.000 orang meninggal dunia setiap harinya. Ini diharapkan masyarakat untuk mengurangi mobilitas. Siapa yang diandalkan? Ya, kepolisian lagi. Kepolisian diharapkan mampu untuk mengurangi mobilitas ini, sehingga penambahan laju COVID ini bisa terkendali dan nakes tidak menjadi tambah berat, dan rumah sakit yang melayani masyarakat juga tidak menjadi semakin sulitan. Dan
pada saat yang sama, ketika Polri harus mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat bisa sehat tentunya, dan saat yang sama Polri juga harus menjaga kesehatannya. Tapi pada kenyataannya, ya, ketika kita melaksanakan tugas terlalu capek dari pagi, kemudian sampai siang, sampai malam dalam rangka untuk menertibkan dan disiplinkan masyarakat, akhirnya banyak juga anggota-anggota Polri yang akhirnya harus terkena virus COVID-19 ini. Untuk anggota Polres Bowo sendiri, saat ini sudah mencapai angka 30-40 orang yang masih melaksanakan isolasi mandiri saat ini. Dan inilah kenyataannya, ya, bahwa polisi juga bukan Superman ataupun Robocop yang kebal terhadap virus ini. Dan banyak lagi pengorbanan yang harus dilakukan oleh kepolisian. Ya, salah satunya kayak saya misalnya, ya. Saya ini juga termasuk pejuang pandemi nih, Mas Eko. Ya. 1,5 tahun saya harus berpisah dari keluarga. Ketika bulan Desember 2019 saya dilantik sampai bulan Maret, istri sama anak-anak masih di sini. Pas pulang ke Surabaya bulan Maret, ternyata sudah tidak bisa berangkat lagi karena ada PSBB. Dan ketika check up juga ternyata hamil. Hamil setelah 12 bulan. Ya, kita bersyukur juga, alhamdulillah. Nah, terus kemudian tidak bisa berangkat sampai sekarang. Saya hanya bisa melihat lewat video call dan sebagainya. Nah, ini salah satu tugas-tugas dan situasi yang harus dihadapi oleh kepolisian saat ini dalam menghadapi pandemi corona ini. Yang berikutnya, bagaimana dengan kejahatan yang terjadi? Kejahatan yang terjadi saat ini semakin meningkat, cenderung meningkat. Permasalahan-permasalahan semakin kompleks, di mana banyak ataupun meningkatnya kejahatan-kejahatan jalanan, pencurian, penjamretan, ya, perkelahian, dan sebagainya. Ini semua juga diakibatkan karena pandemi ini. Mereka lapar, mereka kehilangan pekerjaannya, mereka harus tetap survive di masa yang berat dan sulit ini. Dan di antara mereka yang melakukan tindak pidana kejahatan itu adalah mereka-mereka yang sedang melakukan asimilasi. Padahal maksud diberikannya asimilasi itu agar mengurangi beban pemerintah, ya, untuk supaya ketika penggunaan anggaran ini difokuskan untuk menghadapi pandemi corona ini, kemudian perlu ada kebijakan asimilasi. Tapi ketika mereka keluar, mereka yang diasimilasi ini tidak punya pekerjaan, mereka dihadapkan permasalahan hidup sehari-hari, tidak ada beras dan sebagainya. Akhirnya beberapa permasalahan kasus-kasus kejahatan yang kita ungkap, diantaranya mereka adalah orang-orang yang asimilasi dan sebagainya. Dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan ataupun kejahatan-kejahatan yang muncul pada saat pandemi ini. Misalnya, kami saat ini menangani pemalsuan surat vaksin, ya, pemalsuan surat vaksin dan surat swab antigen. Ini fenomena yang menarik. Padahal vaksin bisa didapat di mana saja. Swab antigen juga sebaiknya dilakukan oleh pelaku-pelaku perjalanan. Tapi ternyata kemarin ada penumpang, 26 orang penumpang yang dari Bau-Bau menuju ke Sorong. Mereka memilih untuk menggunakan surat vaksin palsu. Mereka memilih untuk menggunakan swab antigen. Tidak mau melakukan itu. Setelah saya tanya kenapa, takut Pak divaksin. Kok takut? Karena ya selama ini saya lihat kalau berita-beritanya itu di mana-mana kalau divaksin itu bakal ada gangguan terhadap fisik saya, gitu, gangguan terhadap kesehatan saya dan sebagainya. Saya takut intinya gitu. Dan akhirnya mereka memilih untuk tidak divaksin, malah membeli surat vaksin itu dengan harga yang cukup tinggi. Nah, ini fenomena-fenomena yang terjadi. Masih banyak lagi kejahatan-kejahatan yang lain. Penimbunan masker, penimbunan obat-obatan, ya. Terus kemudian penimbunan oksigen dan sebagainya. Ini yang terjadi saat ini. Permasalahan ini semakin menjadi kompleks, ya, ketika kita polisi tidak hadir untuk menangani itu semua. Ya. Lanjut. Next. Ya. Ya.
Nah, pertanyaannya, dengan banyaknya permasalahan-permasalahan tersebut yang harus dihadapi bangsa ini dan fenomena-fenomena yang harus dihadapi kepolisian, ada nggak sih, gitu ya? Ada nggak sih solusinya? Ada nggak solusinya? Ada. Kita harus optimis. Ada solusi untuk bangsa ini supaya kita bangkit dari pandemi ini. Apa? Kolaborasi. Kolaborasi. Pandemi ini tidak bisa dihadapi oleh pemerintah saja. Pandemi ini tidak bisa dihadapi oleh masyarakat saja. Pandemi ini tidak juga bisa dihadapi oleh kepolisian saja. Semua pihak harus bergandengan tangan. Kita harus bahu-membahu, kita harus singkirkan dengan baju. Contoh yang kita lakukan saat ini, kolaborasi yang di bau-bau misalnya. Ketika Dinas Kesehatan cerita, Pak, kami ada program untuk memvaksin disabilitas. Terus apa kendalanya? Kendalanya kami tidak bisa kekurangan personil untuk menjemput dan sebagainya. Oke, saya sanggupi. Semua kendaraan-kendaraan dinas, anggota kepolisian di polsek-polsek, para babin kamtibmas lakukan penjemputan terhadap mereka masyarakat disabilitas yang akan divaksin. Itu contohnya misalnya. Kemudian dari kantor pos menyampaikan atau dinas sosial menyampaikan, Pak, kita akan membagikan bantuan sosial tunai. Ada masalah nggak? Ada. Kendalanya apa? Kendalanya selain kita butuh pengamanan, kami juga butuh personil untuk mendistribusikan bantuan-bantuan tersebut, sembako, uang dan sebagainya. Oke, Babin Kamtibmas lagi kita berdayakan. Ini contohnya, artinya semua tugas-tugas dan tanggung jawab yang mungkin leading sektornya adalah dari instansi atau lembaga lain, tapi di masa pandemi ini kita harus berkolaborasi. Sing-singkan itu semuanya, kesampingkan sekat-sekat di antara kita, ya, hal-hal yang sulit harusnya kita bisa permudah saat ini. Jadi kolaborasi adalah kata kuncinya. Kemudian juga beradaptasi. Beradaptasi tentu sudah kata yang wajib pada saat pandemi saat ini. Kalau kita mau survive, kalau kita pengen tetap kita tetap ingin berkesinambungan pada masa pandemi ini, tentu kita harus beradaptasi. Adaptasi apa saja? Semua harus diadaptasi. Beribadah kita harus beradaptasi. Kita harus menjaga jarak. Yang tadinya kita sholat itu bersaf, kita harus rapat-rapat. Ya, tapi dalam masa pandemi ini ada yang harus kita kedepankan, yaitu menjaga kesehatan. Kita harus menjaga jarak dan sebagainya. Adaptasi di sekolah, ya. Kalau tatap muka, kita sudah harus persiapkan bagaimana menyusun bangku, bagaimana menggunakan masker, face shield dan sebagainya, fasilitas untuk prokes dan sebagainya harus disiapkan. Tapi kalau masih dalam zona merah, ya lebih baik menggunakan ataupun sekolah daring dan sebagainya. Kita harus beradaptasi. Di lingkungan kerja juga begitu. Kita harus sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang selama ini mungkin tidak pernah kita lakukan gitu. Misalnya, ya, yang biasanya kita salaman, berjabatan atau berpelukan, di masa pandemi kita harus beradaptasi. Sudah tidak lagi harus kita lakukan hal seperti itu. Pernikahan yang biasanya resepsi, prasmanan dan sebagainya di bawah-bawah kita sudah melaksanakan untuk acara-acara resepsi tidak lagi dilakukan dengan prasmanan, tidak perlu dengan jabat tangan dan sebagainya. Nah, ini cara-cara kita beradaptasi. Dan yang ketiga adalah empati. Empati ini penting sekali. Adalah bagaimana kita merasakan apa yang orang lain rasakan dan kita harus berbuat untuk mengurangi beban mereka. Umar bin Khattab mengatakan bahwa seburuk-buruknya pemimpin adalah mereka yang kenyang di saat warganya sedang kelaparan. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Maka yang harus kita lakukan saat ini, tengok ke kiri. Lihat tetangga kita, ada nggak yang kelaparan? Ada nggak yang kesusahan? Kalau ada, apa yang bisa kita lakukan? Jangan kita berdiam diri. Dan untuk di bawah-bawah sendiri saat ini, saya perlu ceritakan juga bahwa kolaborasi, adaptasi, dan empati ini kita sudah implementasikan dalam kegiatan bau-bau peduli isoman. Nah, ini kegiatan yang cukup masif dilakukan di bau-bau saat ini, dan ini merupakan bentuk kerjasama seluruh stakeholder. Yang terdepan tentu ini mendapat support dari Kururio, di mana setiap pelaku isoman di bau-bau mereka bisa mengakses melalui aplikasi Kururio. Aplikasi Kururio ini adalah aplikasi transportasi online seperti Grab, seperti Gojek dan sebagainya. Tapi Kururio ini asli dari bau-bau.
dari Bau-Bau untuk Indonesia. Sudah ada di 111 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Ya, kita berbagi. Ketika masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri, ya, kita sering mendengar kabar bahwa masyarakat isolasi mandiri ada yang sampai meninggal dunia karena kurangnya perhatian dari tetangganya, keluarga dan sebagainya, lingkungannya. Ya, ini kita tidak ingin terjadi di Bau-Bau. Dan yang kita lakukan adalah bagaimana memberikan kemudahan-kemudahan bagi mereka. Mereka bisa mengakses melalui aplikasi Kururio, lalu kemudian akan diantar oleh Babin Kamtipmas atau supir dari Kururio, supir ojek Kururio, diantarkan. Apa yang diantarkan? Paket-paket isolasi mandiri. Isinya apa aja? Ada obat-obatan, ada vitamin, ada beras. Kalau mereka pengen makanan apa saja yang ada dalam aplikasi Kururio itu akan diantarkan. Yang tidak ada pun dicarikan. Diantarkan pada mereka supaya mereka imunnya meningkat, supaya mereka bahagia gitu ya, merasa ada yang memperhatikan dan ada harapan. Itu yang paling penting. Dan ini sudah kita lakukan dan banyak sekali orang-orang baik di Bau-Bau ini yang mendukung ya, sehingga ya kegiatan Bau-Bau Peduli Isoman ini masih terus berlangsung. Sampai saat ini kalau tidak salah sudah 40 lebih ya Mas Eko ya yang sudah mengakses melalui aplikasi Kururio ini Bau-Bau Peduli Isoman, dan sudah ada 7 orang ya kalau nggak salah sudah sembuh ataupun sudah sehat. Dan saya juga menghimbau pada kita semuanya, kalau ada kelebihan rezeki bolehlah ya kita berdonasi di Bau-Bau Peduli Isoman ini, sehingga dari kita untuk kita mengurangi beban masyarakat. Dan mudah-mudahan kalau saya juga dapat honor ini dari sini, saya mau akan berikan pada Bau-Bau Peduli Isoman. Lanjut. Ya, ini salah satu bentuk juga kolaborasi kami dengan Dinas Pariwisata. Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau di Cina itu ada tembok terpanjang, ya. Kalau di Bau-Bau ini ada benteng terluas di dunia. Nah, ini perlu diketahui oleh sebuah masyarakat nih. Bau-Bau itu punya potensi pariwisata yang luar biasa. Kita punya benteng terluas dunia sebagai peninggalan Kerajaan Buton. Ini merupakan kerajaan Islam terbesar di Jazirah Indonesia bagian timur. Dan ini sampai saat ini sangat menarik perhatian, sehingga banyak sekali pariwisata yang tertarik untuk melihat ke sini, ya, termasuk juga lokasi wisata-wisata alamnya. Kita punya Pantai Nirwana, ada Batu Sori dan sebagainya. Dan kolaborasi Polres Bau-Bau bersama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata, kita menempatkan personil di setiap tempat-tempat wisata ini sebagai sebagai guide ya, yang punya posko di sana, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, selain untuk memberikan layanan pada para wisatawan-wisatawan, juga bagi UMKM yang akan menawarkan dagangannya bisa menggunakan fasilitas tersebut gitu. Jadi ini sangat luar biasa kolaborasi yang sudah dilakukan di Bau-Bau dengan Dinas Pariwisata tentunya. Lanjut. Ya, nah ini sebuah informasi yang perlu diketahui oleh kita semua peserta webinar ini. Kita tidak pernah tahu siapa sih sebenarnya lawan bicara kita di dunia maya. Kadang orang yang kita anggap baik belum tentu baik. Profil picture-nya kelihatan ganteng atau cantik, tapi belum tentu aslinya seperti itu. Bahasanya kadang-kadang kelihatannya manis, tapi belum tentu ternyata hatinya juga baik. Ini saya punya pengalaman. Pada tahun 2008, ya, ini saya akan cerita tentang ya jangan terlalu narsis ya, jangan terlalu mengumbar, mengekspos hal-hal yang sifatnya pribadi, karena tidak semua orang berpikirannya positif. Nah, ini saya punya cerita tahun 2008, saya di Boyolali. Waktu itu ada kasus perampokan, dan ketika pelakunya tertangkap, gitu, kita tanya kenapa sasarannya rumah tersebut. Ternyata dia sudah menganalisa dari Facebook-nya pemilik rumah. Selama beberapa hari ini si pemilik rumah ini memposting di akun Facebooknya tentang dia sedang berjalan-jalan atau wisata di Bali. Dia lihat beberapa hari ini kok postingannya bapak, anak,
suami, istri sama anak-anaknya ada semua di sana. Berarti rumahnya kosong. Nah, begitu tahu rumahnya kosong, akhirnya rumah tersebut jadi sasaran perampokan. Ini salah satu contoh. Belum lagi yang kita tangani di bawah-bawah ini. Contoh misalnya ada kasus yang sedang kita tangani, yaitu sepasang muda-mudi, mereka berpacaran, ya. Kemudian ya mungkin karena sudah merasa dekat dan sebagainya, akhirnya melakukan video call yang akhirnya menunjukkan bagian-bagian tubuhnya, dan itu direkam akhirnya sama si cowok. Nah, begitu direkam, terus kemudian mereka sudah putus gitu ya, mereka akhirnya si cowok ini ya minta untuk kembali lagi pacaran, kalau enggak mau saya expose ini. Bahkan akhirnya akhirnya meminta sejumlah uang gitu. Nah, ini salah satu kealfaan kita di media-media sosial. Kita lupa bahwa ada hal-hal yang harus kita jaga. Ya, ada juga cerita yang kita tangani saat ini. Ada seorang perempuan yang berkenalan juga lewat media sosial. Dia niatnya ingin berobat gitu ya. Lalu kemudian ada orang yang menawarkan pengobatan secara tradisional. Lalu si pelaku ini menanyakan apakah ada tai lalat di bagian payudara. Kalau ada tolong difoto beneran. Begitu difoto akhirnya itu juga menjadi bahan untuk memeras yang bersangkutan. Belum lagi kasus-kasus yang berawal dari berdebat di media sosial, ya, terus kemudian saling ejek, berujung pada akhirnya berkelahi. Bukan hanya yang bersangkutan, akhirnya bawa kelompoknya, bawa keluarganya, bawa massa dan sebagainya. Ini terjadi. Artinya kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Saring dulu sebelum sharing. Dan gunakan filter, gunakan budaya-budaya kita, norma-norma kita untuk memfilter itu semuanya, sehingga kita akan mendapatkan ataupun mengisi konten-konten di ruang digital itu dengan baik. Gitu. Ya, terakhir dari saya ingin menyampaikan sebuah ayat dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd, ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, saat ini bangsa kita sedang menghadapi pandemi. Yang bisa merubah nasib bangsa ini adalah kita sendiri. Mari kita bergandengan tangan untuk bersatu padu, bahu-membahu, ya, untuk mengambil bagian tentunya untuk menghadapi pandemi ini. Stop saling menjatuhkan, stop saling hujat-menghujat. Mari saatnya kita untuk bahu-membahu mengambil bagian untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bangsa ini, khususnya menghadapi pandemi corona. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat dan bernilai ibadah untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Yang saya katakan tadi ternyata daging beneran materinya. Terima kasih Bapak Rio. Pak Rio, bener nggak sih kalau posisi hari ini ternyata kita di dunia maya sama di dunia nyata itu sebetulnya harus sama ya Pak ya? Bener nggak sih Pak kalau ada asumsi seperti itu Pak? Ya, betul. Dunia maya gitu ya. Di dalam dunia maya juga ada etika, ada aturan yang harus kita hormati, yang harus kita jaga, yang harus kita lakukan di sana. Ya. Tentu ya itu menjadi sebuah keharusan. Mantap. Jadi kalau di dunia nyata kita berbuat sesuatu, mungkin kita sembunyi tidak kelihatan, tapi Tuhan kelihatan ya Pak ya, melihat kita. Tapi kalau di dunia maya kita bisa bersembunyi mungkin di balik nama atau segala macam. Tapi ingat rekam jejak kita akan tercatat. Kemudian tadi keren sekali, hoax ini ternyata bisa membunuh orang. Hoax ini ternyata bisa bisa memberikan efek yang luar biasa. Nah, terima kasih Bapak AKBP Rio Tangkare SH SIK atas materi yang luar biasa. Bapak jangan bergeser. Ini pertanyaan udah banyak nih Pak untuk Bapak. Ini pertanyaan udah pada ngantri. Dan kemudian kita lanjut kalau tadi cerita tentang hoax ya. Kita cerita tentang hoax, kita cerita tentang rekam jejak digital. Ya, namanya juga bangsa kita tadi tuh gara-gara hoax ya, informasi yang kurang benar, akhirnya orang mengurus
surat tes COVID itu kenapa sih harus tesnya yang ilegal gitu ya? Ya karena kenapa ya? Karena termakan dengan hoax-hoax yang ada di media-media. Nah, mohon hati-hati untuk tidak mempercayai yang tidak jelas sumbernya. Kira-kira begitu ya, Pak Rio. Cocok ya, Pak ya? Ya, siap. Nah, berbicara